Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Pelatihan hari ini bertemakan Psychological First Aid. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rosi Ramadhani Putri Syarofi, saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana semester 7. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita ice breaking dulu ya games supaya lebih semangat lagi. Jadi gamesnya ini judulnya sambung kata. Jadi kalian fokus di katanya aja ya. Saya kasih contoh dulu. Misalnya hari ini saya pergi ke Argentina. Artinya besok saya pergi ke Australia. Udah pada paham belum? Safira udah paham belum, Safira? Udah. Paham. Saya paham, Kak. Oke, paham nggak paham harus paham ya. Kita coba aja ya. Ayo ada yang mau coba gak? Kalau nggak ada yang mau coba, saya tunjuk ya. Bambang Adi Priyono, silakan on mic. Ya, Kak. Siap ya. Misalkan hari ini saya pergi ke Indonesia. Artinya besok saya pergi kemana? Besok ke Austria, Kak. Iya, betul. Itu beneran ngerti apa nebak? Iseng-iseng, Kak. Oke, terima kasih. Next, ayo ada yang mau coba gak? Apa mau ditunjuk lagi? Nia senyum-senyum aja nih, Safira. Ayo, on mic. Ayo, Safira. Ya, apa? Misalkan hari ini saya pergi ke Dubai. Artinya besok saya pergi kemana? Besok saya pergi ke India. Bener gak? Ya, betul. Beruntung. Oke, last nih, last. Barep kali ya, Barep. Coba. Iya, Kak. Siap ke Barep? Siap. Oke, misalkan hari ini kita pergi ke Arab. Artinya besok artinya besok saya pergi ke mana? Ke Brunei. Ah, betul lagi. Belum ada korban nih. Satu lagi. Nindi kali ya, Nindi. Kenapa? Halo, Nindi. Mau aku. Nindi, ayo on mic lagi. Kayaknya Nindi sibuk ya. Musyarofa kali ya. Ya, kenapa? Coba ya Musyarofa. Misalkan hari ini saya pergi ke Jakarta. Artinya besok saya pergi kemana? Nggak tahu, Kak. Aku nggak ngerti. Oke, kena hukuman ya. Hukumannya gampang kok. Misalnya nih, Musyarofa ketemu sama orang yang lagi tertekan, lagi stres gitu, atau lagi sedih. Terus kira-kira apa yang Musyarofa lakukan ke orang itu? Aku bakal tanya sih kenapa dia sedih atau lagi stres kenapa. Kalau misalnya dia butuh temen buat cerita,
aku siap dengerin gitu. Oke, bagus banget Musyarofa. Terima kasih atas jawabannya. Kalau gitu, sama-sama. supaya tahu lebih lanjut kira-kira apa yang harus dilakukan, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Udah ke-share kan ya teman-teman? Udah kok, udah. Oke, kita mulai ya. Jadi, materi yang akan saya jelaskan itu adalah tentang psychological first aid. Jadi, yang pertama ini ada definisi psychological first aid. Sebelumnya ada yang pernah dengar gak sih apa itu psychological first aid? Pasti mungkin udah ada yang pernah dengar lah ya, walaupun masih dikit-dikit taunya. Jadi, psychological first aid itu adalah dideskripsikan sebagai sebuah respons yang bersifat manusiawi dan sportif kepada sesama manusia yang sedang menderita, mengalami krisis, ataupun memerlukan dukungan. Nah, kalau psychological first aid ini bahasa Indonesianya lebih mudahnya itu pertolongan psikologis pertama ya. Gitu. Jadi PFA itu tuh adalah sebuah respon manusiawi yang timbul dari diri kita secara tiba-tiba gitu, misalkan kita melihat orang sedih, itu pasti kita akan timbul rasa untuk mau bertanya dia kenapa, ingin membantu dia gitu. Lalu selanjutnya adalah respon dan dukungan yang termasuk dalam kajian PFA atau Psychological First Aid. Yang pertama adalah memberikan perawatan dan dukungan yang praktis dan tidak menginterupsinya. Lalu yang kedua, mencanangkan kebutuhan dan hal-hal yang harus diperhatikan. Ketiga, membantu untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Lalu yang keempat, menjadi pendengar, namun tidak memaksa mereka untuk berbicara, karena terkadang tidak semua orang itu bisa mengeluarkan unek-unek atau isi hatinya, jadi kita tidak perlu memaksakannya. Tapi kalau dia ingin didengarkan, kita harus mendengarkannya. Lalu yang kelima itu menghibur orang-orang dan membantu mereka agar mereka merasa tenang. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, tidak semua orang itu bisa bercerita gitu ya. Kadang ada orang yang tertutup, mungkin mereka maunya dihibur, misalkan kita ajak diskusi yang seru-seru, bahas yang lucu-lucu, atau kita ajak denger lagu bareng gitu. Apa aja yang membuat mereka bisa tenang, selama itu positif. Lalu yang keenam, membantu untuk terhubung pada penyedia informasi, layanan lain, dan sosial. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah melindungi orang-orang ini dari bahaya yang lebih lanjut. Jadi, ini yang perlu diingat sama teman-teman sekalian, PFA bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional. Dan PFA bukan suatu konseling profesional, jadi siapapun itu bisa melakukan PFA kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak harus ahli, profesional, atau psikolog ya. Nah, tujuan PFA sendiri itu apa sih? Jadi, PFA itu bertujuan untuk membantu mereka yang baru saja terkena dampak dari peristiwa krisis. Misalnya, lebih seringnya itu korban bencana alam ya, yang sedang mengungsi gitu. Mereka kan baru saja mengalami peristiwa krisis ya, bencana alam. Banyak yang shock atau trauma. Jadi mereka sangat membutuhkan PFA ini gitu. Lalu PFA dapat diberikan pada saat pertama kali melakukan kontak dengan orang-orang yang sedang mengalami stres. Jadi PFA itu bisa langsung diberikan saat itu juga ketika kita bertemu dengan orang yang sedang stres, sedang mengalami krisis, atau sudah mengalami krisis dan mereka masih pasca trauma gitu. Kita bisa langsung memberikan PFA saat itu juga, atau seminggu kemudian atau berapa hari kemudian, itu tergantung tingkat keparahan stresnya gitu. Nah, ini yang kedua itu, siapa aja sih orang-orang yang membutuhkan psychological first aid?
Nah, yang pertama adalah orang yang sedang berada dalam kondisi tertekan dan tidak menyenangkan. Lalu yang kedua adalah orang yang baru mengalami kejadian yang kritis dan mencekam. Nah, PFA dapat dilakukan pada anak-anak maupun dewasa. Jadi PFA ini bisa dilakukan kepada siapa aja ya yang benar-benar memang membutuhkan PFA ini. Dan yang perlu diingat lagi nih, jangan pernah memaksakan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak menghendakinya. Kalau kita melihat orang yang sedang stres atau seperti yang dijelaskan di slide ini, ketika orang tersebut tidak menghendaki kita untuk membantu, tidak usah memaksakan. Gitu. Cukup pastikan dia dalam keadaan aman saja. Lalu siapa sih yang memerlukan pertolongan lebih lanjut setelah tahap PFA? Karena PFA ini hanya bantuan psychological dasar, pertolongan psikologi pertama, pastinya tidak langsung memiliki efek yang besar gitu. Nah, ini ada nih orang-orang yang memerlukan pertolongan lebih lanjut setelah tahap PFA. Yang pertama adalah orang-orang dengan cedera yang serius dan mengancam jiwa. Misalkan, contoh lagi korban bencana alam. Dia mungkin mereka kena dampak dari bencana alam tersebut sehingga fisiknya sakit atau apa. Setelah PFA diberikan, mereka harus lanjut ke medis gitu loh. Jadi mereka butuh pertolongan lebih lanjut. Lalu yang kedua, orang yang kondisinya sangat terpukul. Itu bisa dilanjutkan ke psikolog atau psikiater atau tenaga yang lebih ahlinya. Lalu yang ketiga, orang yang memiliki kemungkinan untuk menyakiti dirinya sendiri. Ketika orang-orang sedang stres atau depresi, terkadang mereka kan ada rasa ingin menyakiti dirinya sendiri terkadang. Nah, kalau yang sudah sampai seperti itu, lebih baik diserahkan kepada yang lebih profesional, psikolog atau psikiater, atau ahlinya. Lalu yang keempat, orang yang memiliki kemungkinan dapat menyakiti orang lain. Nah, selain dapat menyakiti diri sendiri, juga kadang-kadang orang yang stres, depresi, atau sedang tertekan, ada rasa ingin menyakiti orang lain, terutama orang yang membuatnya terluka gitu. Jadi kalau yang seperti ini kita benar-benar harus langsung menyerahkannya kepada tenaga ahli. Lalu yang ketiga, cara membantu dengan bertanggung jawab. Karena kalau kita memberikan PFA, artinya kita bertanggung jawab atas dia kan. Nah ini caranya. Nah yang pertama ini menghormati keselamatan, harga diri dan hak-hak mereka. Jadi setiap orang atau badan-badan yang terlibat dalam bidang intervensi kemanusiaan, seperti misalkan saat kita jadi volunteer atau relawan, termasuk mereka yang menyediakan PFA, harus memiliki prinsip yang berlaku. Memiliki prinsip yang berlaku yaitu, yang pertama kita harus menghormati keamanan mereka. Hindari memposisikan orang-orang dari resiko yang dapat membahayakan diri mereka, dan pastikan bahwa orang yang kita bantu telah berada dalam kondisi aman, dan lindungilah mereka. Lalu yang kedua, hormati harga diri mereka. Perlakukan orang-orang dengan sopan sesuai adat dan norma sosial mereka. Dan yang ketiga, hormati hak mereka. Pastikan semua mendapatkan kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi sama sekali. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi para korban, tidak boleh mendahulukan yang mana gitu. Jadi kita harus adil gitu. Nah, yang kedua ini menyesuaikan perilaku terhadap budaya orang lain. Nah, dalam mempersiapkan diri kita ketika akan memberikan PFA pada orang yang berbeda budaya dengan kita, ada hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi yang pertama itu pakaian. Misalkan ada adat ini, budaya ini, suku ini, itu sangat kental adatnya gitu loh, ada pakaian khasnya mereka, jadi kita harus menggunakan pakaian mereka. Atau minimal kita pakai pakaian yang sopan, dan kalau formal juga nggak apa-apa, tapi tidak perlu pakai pakaian yang berlebihan, terutama saat keadaan krisis. Lalu yang kedua adalah bahasa. Nah, gunakanlah bahasa lokal. Jadi misalkan kita lagi di luar kota nih, tapi kita tidak bisa bahasa daerahnya, ya minimal kita pakai bahasa Indonesia gitu. Lalu yang ketiga, gender, usia, dan wewenang. Sebelum kita bicara dengan lawan bicara kita harus tahu dulu gender dia apa, usia dia berapa, dan wewenang atau posisi dia di
daerahnya itu apa. Jadi kita bisa memposisikan diri kita, bagaimana cara kita berbicara dengan lawan bicara kita ini. Lalu kontak fisik dan tingkah laku. Setiap orang itu kan beda-beda ya tingkah laku dan kontak fisik. Tiap budaya itu memiliki adat yang berbeda-beda gitu loh, tingkah lakunya seperti apa. Jadi kita harus tahu. Jadi nggak semua ini bisa dibilang nggak sopan, ini dibilang sopan, tergantung budaya masing-masing ya. Lalu yang terakhir kepercayaan dan agama. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita harus tahu dulu dia kepercayaannya apa, agamanya apa, supaya kita tidak menyinggung yang menyakiti hatinya atau menyinggung agamanya gitu. Lalu yang ketiga, waspada dan tanggap terhadap respon tindakan gawat darurat. Cara merespon situasi krisis. Jadi terkadang kalau terutama lagi bencana ya, kita kan nggak tahu nih tiba-tiba ada situasi krisis lagi. Nah, ini ada cara merespon situasi krisis itu bagaimana. Yang pertama itu, ikuti arahan dari pihak yang berwenang dalam menangani krisis. Lalu yang kedua, pelajari tindakan penanganan gawat darurat tentang apakah yang sedang direncanakan, sumber daya mana aja yang tersedia untuk masyarakat, jika memang itu tersedia gitu. Lalu jangan pernah menghalangi kegiatan pencarian atau penyelamatan yang dilakukan oleh personal medis, karena itu akan berakibat fatal kalau misalkan kita malah menghalangi proses penyelamatan. Lalu yang keempat, ketahui peran diri sendiri dan berikan batasan pada peran diri sendiri. Kita harus tahu peran kita di tim itu apa. Misalkan kita volunteer, kita yang memberikan PFA gitu. Jadi kita harus tahu batasan kita. Yang keempat, menjaga diri sendiri. Nah, tentunya sebagai pemberi bantuan, kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri. Kita harus memahami kondisi kita seperti apa. Kita harus memastikan kalau diri kita itu siap untuk memberikan bantuan pada orang lain, baik secara fisik maupun mental. Lalu yang keempat ini ada bagaimana cara melaksanakan psychological first aid. Ini dia teknik-tekniknya. Jadi yang pertama adalah prepare ya, pastinya persiapan. Jadi persiapannya adalah mempelajari situasi krisis mengenai apa yang terjadi, kapan, dan di mana kejadian terjadi, serta berapa banyak orang yang terdampak. Jadi ini kita bahas tentang bencana alam lagi ya. Kita harus tahu dulu situasi krisisnya apa, kapan, dan di mana terjadinya, serta berapa banyak korbannya gitu. Lalu mengetahui bantuan dan layanan yang tersedia, misalkan siapa yang menyediakan makanan dan minuman, siapa yang menyediakan informasi tentang korban, siapa yang menyediakan bantuan penyelamatan, siapa yang menyediakan bantuan medis. Kita harus tahu supaya kita bisa menghubungkan korban dengan penanggung jawab. Lalu yang terakhir, memahami keamanan. Kita harus tahu dulu kondisi keamanan di daerah itu. Misalkan daerah itu masih belum aman kondisinya, kita tidak bisa langsung memberikan PFA. Jadi kita harus berada di tempat aman dulu. Misalkan di posko gitu. Nah, sebelum lanjut yang kedua, ada cara untuk menjaga komunikasi yang baik ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita ini. Jadi yang pertama, lakukan PFA secara tenang dan menunjukkan kepedulian agar orang tersebut merasa lebih aman, dimengerti, dihormati, dan dipedulikan dengan baik. Lalu jangan pernah memaksa, lagi-lagi jangan pernah memaksa untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Kita nggak boleh maksa ya. Dan terakhir, selama berkomunikasi, selalu perhatikan dan peka terhadap bahasa tubuh dan kata-kata lawan bicara kita. Nah, lanjut. Yang kedua adalah penata laksanaan PFA. Lihat, dengar, dan hubungkan. Lihat, kita harus lihat dulu keamanan di sekitarnya. Apakah orang ini butuh bantuan gawat darurat seperti medis. Terus periksa juga dia reaksi stres mereka dari yang biasa saja sampai yang sangat serius. Kalau bisa kita dahulukan orang-orang yang benar-benar stresnya sangat serius. Karena itu lebih urgensi ya. Lalu yang kedua ini dengar. Dekati orang yang memerlukan bantuan, tanyakan apa yang sedang dibutuhkan, serta kekhawatiran mereka, dengarkan cerita mereka dan tenangkanlah mereka. Dan belajar untuk mendengarkan dengan mata, yaitu pusatkan perhatian kalian kepada mereka, telinga, kalian harus mendengarkan kekhawatiran mereka dengan sungguh-sungguh dan hati,
yaitu kalian harus menghargai dan menghormati mereka dan memberikan rasa peduli kalian kepada mereka. Lalu hubungkan, bantu orang untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan mendasar. Bantu orang mengatasi permasalahannya, berikan informasi tentang apa yang sedang terjadi dan situasinya bagaimana, lalu hubungan mereka dengan keluarga mereka dan bantuan sosial. Jadi kita benar-benar membantu mereka untuk hubungan mereka dengan keluarga mereka dan dengan bantuan sosial jika mereka membutuhkannya. Nah, ini ada cara atau teknik cara menenangkan orang yang sedang tertekan. Karena terkadang ketika situasi krisis itu kan orang ada yang gemetar, sulit bernafas, atau berkeringat dingin, deg-degan. Nah, ini ada tekniknya untuk menenangkan mereka dulu. Jadi yang pertama, jagalah nada suara agar tetap tenang dan lembut. Kalian harus berbicara dengan tenang dan lembut dan menjaga suara kita agar tetap pelan. Jagalah kontak mata selama berbicara. Jika itu diperbolehkan dalam budayanya ya, karena ada agama juga yang tidak memperbolehkan kontak mata dengan lawan jenis ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Lalu ingatkan bahwa mereka dalam kondisi yang aman dan Anda ada untuk membantu mereka gitu loh. Apapun yang terjadi, pastikan ke mereka kalau kita akan membantu mereka gitu. Jika sulit untuk melihat realita dan mereka masih merasa kebingungan, kita bisa menggunakan pendekatan grounding yaitu melakukan kontak sensoris seperti mengatuk jemari mereka untuk menenangkan. Lalu mintalah mereka untuk fokus pada pernafasannya dengan cara tarik nafas melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Gitu. Nah, lanjut. Teknik PFA yang ketiga adalah mengakhiri bantuan. Jika waktunya telah selesai, jelaskan kepada orang-orang yang kita bantu bahwa kita akan mengakhiri bantuan kepada mereka dan kita akan meninggalkan lokasi bencana atau lokasi mereka. Lalu yang kedua, perkenalkan mereka kepada relawan lain jika ada relawan lain atau relawan baru yang akan bantu mereka sejak itu. Jadi kita harus mengarahkan mereka ke relawan baru agar mereka mendapat bantuan dari relawan lain. Lalu yang ketiga, jika Anda telah menghubungkan orang-orang terdampak bencana yang telah Anda layani dalam bentuk layanan lain, maka beritahu mereka apa yang harus ditindaklanjuti dan bantuan apa yang diharapkan berikutnya. Misalkan ada yang membutuhkan bantuan medis, nah kita harus mengarahkan ke mereka dan kita juga berkoordinasi dengan orang medis kalau orang ini perlu bantuan medis. Itu contoh ya. Lalu yang terakhir adalah mengucapkan selamat tinggal secara positif dan doakan semoga mereka akan tetap baik-baik saja. Thank you. Itu aja penjelasan tentang psychological first aid. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya membuka sesi tanya jawab jika memang ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Atau saya pilih satu orang untuk ditanya ya. Boleh Arsy Safitri on mic? Iya. Mau tanya pendapat aja nih. Setelah dari pelatihan ini, apa yang kamu dapatkan dari yang udah saya jelaskan tadi? Kalau dari penjelasan materi tadi sih yang aku dapat itu pembelajaran kayak tata cara gimana sih kita untuk menangani orang yang apa ya, contohnya kayak depresi atau stres gitu. Jadi kayak kita tahu pertolongan pertamanya tuh apa, terutama orang-orang terdekat kita yang stres atau depresi. Jadi kita kan terkadang apa ya, punya rasa peduli lah, cuman kayak nggak tahu gimana sih cara untuk menenangkan orang tersebut gitu. Nah, dari pelatihan ini aku mendapatkan kayak cara-caranya tuh apa aja untuk
menangani orang yang stres gitu. Pertolongan pertamanya tuh apa aja gitu sih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah materinya cukup masuk ya kepada semuanya. Itu aja kurang lebihnya. Terima kasih Arsy Safitri telah atas masukannya, kesan pesannya. Itu aja teman-teman untuk pelatihan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.